Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami puji dan kami muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang menyertai hidup kami hingga saat ini. Kami masih merasakan sukacita Bapa di surga. Malam ini sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberi hikmat pengetahuan, agar kami dapat mendengar firman Tuhan, serta mengerti akan kehendak dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini yaitu dari Wahyu 1 ayat 1 hingga ayat 8. Dan ayat pembimbing renungan ayat 8, begini firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dari alfabet Yunani dan Omega huruf terakhir. Allah menyatakan dirinya melalui pewahyuan Yohanes di Pulau Patmos. Allah menyaksikan dirinya dan menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya Allah adalah awal dan akhir. Allah adalah permulaan dan akhir dari segala sesuatu. Allah adalah kekal selama-lamanya. Nas renungan ini mau mengatakan kepada kita, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Ia menyertai kita, Ia setia bersama-sama dengan kita dari mulanya sampai selama-lamanya. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak orang mengkhawatirkan hidupnya di masa yang akan datang. Apakah hal-hal yang baik yang akan datang atau sebaliknya, hal-hal yang buruk atau hal yang malang. Sehingga seseorang mengizinkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran menguasai hidupnya tentang akan apa yang terjadi di hari yang akan datang. Padahal Tuhan saja sudah merancangkan masa depan kita. Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita. Bukankah kehidupan kita dirancangkan adalah hidup yang penuh harapan dan banyak berkat serta sukacita? Kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kita tentang masa depan sesungguhnya menunjukkan rendahnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Rancangan Tuhan sesungguhnya adalah rancangan yang mendatangkan kesejahteraan dan bukan kecelakaan. Memang masa depan, masa yang akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui akan apa yang terjadi dalam dirinya, dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan berkuasa, Tuhan memerintah atas segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk apa yang terjadi pada masa depan kita. Sahabat renungan malam Shalom, sepertinya dunia saat ini semakin pintar dan menunjukkan nalar serta logikanya menjadi dasar berpikir, menentukan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, membuat prediksi atau perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita mendengar begitu banyak berita yang semakin menyebar dan menyebutkan
bahwa tahun depan adalah tahun krisis, resesi ekonomi. Kondisi ekonomi semakin memburuk dan hal ini berdampak buruk terhadap masyarakat yang ditandai dengan PHK besar-besaran, hilangnya lapangan kerja, dan jumlah pengangguran semakin meningkat. Dan secara ekonomi benar-benar akan mengalami kesulitan. Dan banyak lagi dampak lainnya yang diakibatkan oleh karena keadaan ini. Tentulah berita ini membuat banyak orang semakin takut dan khawatir serta gelisah untuk menghadapinya. Sesungguhnya selama kita hidup, segala sesuatu, peristiwa, masalah, tantangan hidup kita dapat mempengaruhi iman percaya kita akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita takut, kita ragu kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan kekal selama-lamanya." Oleh karena itu, sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, firman ini menguatkan kita dan menyemangati kita untuk tetap setia, taat dan percaya kepada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri dalam menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Ia adalah Immanuel, Ia beserta kita dari dulu hingga selama-lamanya. Ia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menyertai hidup kami dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Engkau adalah kepastian dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan, sehingga kami tidak dikhawatirkan oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, biarlah hati kami serta iman kami tetap teguh mengandalkan Tuhan yang ada dalam hidup kami dan menyertai kami. Malam ini Tuhan, kami mau membaringkan diri di tempat tidur. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati dan jaga kami Tuhan sepanjang malam ini, dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat menikmati berkat dan penyertaan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.